Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Febrianti dengan NIM C1C01819. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Mulyadi tahun 1993. Unsur-unsur utama dalam anggaran yaitu keseluruhan rencana merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan perusahaan meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam angka, adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. Yang terakhir, periode tertentu adalah keseluruhan mengenai apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat perencanaan laba dan anggaran. Anggaran yang disusun oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Anggaran memiliki beberapa manfaat pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Baiklah, di sini ada prosedur penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan besar dalam proses penyusunan budget. Yang pertama ada penyusunan tujuan perusahaan, yang kedua implementasi, yang ketiga ada pengendalian dan evaluasi kerja. Baiklah, di sini untuk mengembangkan suatu anggaran atau perencanaan laba ada beberapa langkah-langkah penting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, top manajemen harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu sasaran harus disusun dan sumber daya harus dialokasikan. Sasaran merupakan kuantifikasi jangka pendek dari tujuan. Berikutnya, suatu anggaran yang menyeluruh atau perencanaan laba harus disiapkan. Dan yang terakhir, profit planning atau comprehensive budget digunakan untuk mengontrol biaya dan menunjukkan permasalahan-permasalahan organisasi dengan cara membandingkan secara periodik hasil aktual dengan yang telah dianggarkan. Selanjutnya, berbagai fungsi dan perencanaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran yang perlu diketahui, yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antara anggota organisasi yang dominan dan mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi yang menunjukkan bagaimana subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Adapun di sini anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi bagi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahap utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama tahap penetapan tujuan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Di sini ada konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran.
Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa pemusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan jumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia. Alasannya adalah yang pertama, anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi atau real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Yang kedua, anggaran mencerminkan variabel-variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak mencukupi. Yang ketiga, anggarannya mengonfirmasikan apa yang telah dilakukan oleh penyelia. Yang keempat, anggaran seringkali digunakan untuk memanipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diinginkasikan dicurigai. Yang kelima, laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Yang keenam, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Yang ketujuh, anggaran cenderung untuk menekankan pada kegagalan. Selanjutnya ada resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Di sini ada konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat interaksi yang diperlukan oleh anggaran antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Lalu di sini ada efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh nilai yang tidak diinginkan. Lalu relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan, dampak dari lingkungan perencanaan. Sebelum konsep ilmu keperilakuannya mengaruhi proses perencanaan atau penyusunan anggaran dapat dibahas dengan berarti adalah perlu untuk memperkenalkan faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan. Di sini ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi dari suatu organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Gaya kepemimpinan juga memengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dan MC Gregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat. Lalu di sini ada stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang memengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep-konsep keperilakuan relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Adapun di sini keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat ketidakselarasan tujuan atau
kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi. Lalu di sini ada partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri daripada anggota organisasi. Selanjutnya ada manfaat partisipasi. Salah satu manfaat partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Ada batasan dan permasalahan partisipasi, yaitu partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi ini memberikan kekuasaan pada manajer untuk menetapkan dari anggaran mereka. Tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikan ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Ada tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikan ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Lalu, mengomunikasikan anggaran. Kontroler atau Direktur Perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Lalu, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang beraneka ragam, keterampilan, dan bakat. Tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Tujuan-tujuan dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan serta secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Di sini ada laporan-laporan kinerja untuk mempertahankan kendalian atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Pentingnya komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris. Baik, kesimpulan pada materi ini, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi siapa yang akan memberikan input keputusan pada tahap perencanaan, menyetujui rencana tersebut, mengimplementasikan anggaran, pengevaluasian varian, dan bertanggung jawab untuk mengoreksi inefisiensi. Jawabannya tergantung pada banyak variabel yang memengaruhi proses penyusunan anggaran. Struktur organisasi, banyak struktur organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, jumlah slack yang diperbolehkan, dan tingkat tekanan yang akan didorong oleh anggaran tersebut adalah beberapa faktor yang akan memengaruhi jawabannya. Meskipun tidak ada jawaban definitif yang dapat diterapkan di semua organisasi, terdapat beberapa aturan umum yang berlaku. Partisipasi angkatan kerja dalam pengambilan keputusan telah ditunjukkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari output pekerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.